Selamat pagi teman-teman, kali ini aku mau share nih tentang Data Science Roadmap. Jadi aku mau buat nih roadmap yang aku kumpulkan dari MIT Curriculum. Jadi MIT juga punya kurikulum untuk Data Science ya teman-teman. Kita keluar dulu dan di sini. Nah ini fee-nya untuk program Data Science. Ini Applied Data Science Program. Dan ada AI-nya dan machine learning dan lain sebagainya. Jadi ini berbayar teman-teman. Tapi aku mau buat sebentar. Nih. Ini kurikulumnya, desain kurikulumnya. Aku cari source atau sumber yang gratis-gratis gitu. Dan aku buat roadmap data science mengacu pada kurikulum yang didesain oleh MIT ini. Dan tadi teman-teman bisa langsung lihat ya, berapa tadi, 3.900 US dollar, dan ini mahal banget menurutku. Ini ya kalau teman-teman punya uang, menurutku juga pikir-pikir sih ya. Jadi untuk alternatifnya aku buat roadmapku sendiri ya, dan aku mau share di sini. Mereka cukup open sih ya untuk kurikulumnya apa aja, seperti ini. Ini ya, foundation, libraries, NumPy, bla 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 bla, dan statistik seperti biasa. Lalu week 3-nya dia tentang data analysis dan visualization. Lalu yang keempat ini machine learning, week keempat machine learning. Supervised learning dan lain sebagainya. Learning break ini untuk kelima. Lalu week ke-6 dia akan memulai berkenalan dengan algoritma seperti decision trees, random forest, dan lain sebagainya. Deep learning juga recommended, ini juga penting juga sih. Tapi menurutku untuk data science mungkin untuk sampai machine learning aja ya teman-teman. Dan dia akan membuat capstone project. Lalu kembali ke presentasiku atau roadmapku. Jadi aku buat semuanya ini source-nya gratis ya teman-teman. Dan kita akan lihat dulu untuk kontennya. Aku akan membahas foundation-nya. Ini adalah Python ya nanti. Kita pakai Python karena Python ini adalah program language yang versatile atau bisa digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Dan contohnya juga bisa untuk data science, AI, atau machine learning seperti itu. Dan bahkan web development juga ya. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang atau mengupas tentang data analysis dan visualization. Karena ini dibutuhkan untuk tetap kita pakai Python, tapi yang membedakan adalah kita akan memakai library-nya. Lalu untuk yang ketiga kita akan berkenalan dengan machine learning. Jadi untuk yang di MIT tadi aku nggak masukkan deep learning dan lain sebagainya karena menurutku itu akan masuk ke lebih ke AI ya, atau ke nanti ke neural network. Jadi kita akan fokus sampai ke machine learning. Dan yang keempat aku akan menunjukkan project-project yang bisa kalian buat atau platform yang kalian bisa gunakan untuk berlatih. Untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan foundation. Kita perlu foundation atau fundamentalnya ya teman-teman. Jadi kita harus menguasai Python dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih belajar program language atau ingin switch career ke data analysis atau data science atau machine learning engineer dan lain sebagainya, menurutku kalian akan mendapatkan dua pilihan nih antara program language Python dan R atau R gitu ya. Menurutku lebih prefer untuk belajar Python aja karena Python yang aku sebutkan tadi ya itu bisa versatile atau fungsinya beraneka ragam ya. Beda dengan R atau R. R itu lebih untuk data science, data analysis dan lain sebagainya. Jadi Python ya teman-teman. Kita sepakat kita akan belajar Python. Lalu di Python ini kita harus belajar, atau bukan harus, tapi kita menitik beratkan arrays dan matrix. Nanti kita bahas arrays dan matrix itu apa. Ini titik beratnya ya, tapi teman-teman juga harus belajar tentang general Python itu sendiri. Tapi untuk data science, menurutku arrays dan matrix ini sangat dititik beratkan atau difokuskan. Lalu yang kedua kita harus belajar tentang
pandas dan numpy. Ini kedua ini adalah library ya untuk data science. Pandas ini nanti aku jelaskan ya. Ini untuk pondasinya dulu ya, fundamentalnya ini nanti aku jelaskan. Dan probability dan statistik, kita harus belajar tentang descriptive statistics, distribution, dan Bayes theorem. Dan ini nanti aku kasih statistics, ini aku kasih linknya untuk belajar teman-teman. Menurutku untuk ya statistik lebih mudah ya, meskipun nggak mudah, tapi kalau dibandingkan dengan program language atau untuk ngoding, menurutku lebih susah ngoding, menurutku pribadi. Jadi ini teman-teman nanti bisa belajar sendiri atau mengulik sendiri ya apa yang harus dibutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya aku mau ini menerangkan array itu apa sih? Array ini adalah data struktur ya. Ini untuk ilustrasinya. Array itu sebenarnya hanya seperti ini. Kayak list atau table gitu ya kalau di Excel gitu ya. Meskipun itu nggak sama ya, tapi untuk gambaran aja ya. Lalu ini array ini adalah data struktur yang menyimpan beraneka ragam elements ya atau items ya yang saling berdekatan memorinya atau saling berdempet contiguous itu kayak ini seperti ini ya 0, 1, 2, 3, 4 ini index, lalu ini adalah elemennya atau itemnya. Array length ini adalah jumlah dari elemen itu sendiri. Oke. Lalu lanjut matrix. Nah, ini kan array kan satu dimensi ini ya. Nah, matrix ini ada beberapa rows seperti ini. Oke. Jadi matrix ini ada 2 dimensi array ya. Kalau array aja kan hanya satu ini seperti ini. Kalau di matrix nanti mungkin kayaknya ini vektor ya namanya ya. Oke, lanjut. Nah, untuk mengkalkulasi suatu matrix yang tadi kayak rows-nya banyak, teman-teman bisa tuh pakai Python. Teman-teman membuat contoh untuk mengkalkulasi sebuah matrix ya, perkalian atau penjumlahan atau apapun itu ya. Teman-teman bisa tuh pakai Python biasa. Tapi kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah ya kan? Nah, untuk itu Python sudah menyediakan pandas dan numpy. Kedua ini library ya. Jadi yang pandas ini untuk menganalisa dan memanipulasi data ya. Jadi kalau teman-teman dapat data itu kan datanya masih kotor tuh. Dalam artian belum rapi gitu ya. Mungkin satu data atau satu sel itu masih kosong atau apa, kalian bisa memanipulasi untuk mengisi, contoh ya, untuk mengisi satu sel data, teman-teman mungkin untuk satu deret nilai value gitu, teman-teman bisa cari rata-ratanya, lalu untuk mengisi kekosongan itu kalian masukin value-nya rata-rata dari keseluruhan keseluruhan sel itu sendiri ya. Jadi itu. Dan numpy ini adalah sama library, tapi gunanya adalah dia lebih untuk ke scientific computing atau contohnya ini untuk arrays, untuk mengkalkulasi array atau matrix ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung nih untuk mengcoding kayak matrix, tapi teman-teman tetap butuh sih untuk landasannya matematika matrix ya. Dan menurutku itu cukup mudah ya, itu kayaknya SMA, matematika SMA ya, atau SMP bahkan. Oke. Nah, data analisis dan visualisasi. Nah, teman-teman, kenapa kita perlu data analisis atau visualisasi lah ya? Karena kita membutuhkan untuk misal contoh untuk hipotesa gitu ya, bukan kesimpulan akhir. Teman-teman perlu memvisualisasikan suatu data ya, entah itu grafik atau entah itu diagram dan lain sebagainya. Jadi itu untuk membuat kita mendapatkan gambaran, untuk mendapatkan mungkin prediksi atau treatment untuk data kita untuk lebih akurat gitu ya teman-teman. Itu gunanya visualisasi. Oke, visualisasi ya ini ya untuk merepresentasikan data dan informasi seperti itu. Nah, ini yang kedua adalah EDA atau Exploratory Data Analysis. Oke, jadi kalian bisa menemukan sebuah pattern atau pola ya gitu ya. Misal contoh, kita punya range umur mungkin berapa? 0 sampai 5 tahun, 10 sampai 20 tahun gitu ya. Mana yang lebih mudah
nangis. Contoh ini contoh sederhana ya. Kita akan dapatkan nanti di data atau kesimpulan hipotesa pasti 0 sampai 5 tahun lebih mudah nangis. Karena apa? Karena patternnya adalah 0 sampai 5 tahun itu adalah bayi ya. Bayi ya dia belum bisa komunikasi. Untuk berkomunikasi ya satu-satunya cara mungkin ya adalah menangis. Contoh itu. Meskipun itu sangat sederhana dan kalian nggak perlu analisis yang mendalam ya. Tapi itu sebuah contoh, oke? Nah, yang ketiga ini adalah machine learning. Nah, machine learning ini untuk secara garis besar dibagi menjadi 2. Jadi kita harus menguasai ya, atau introduction to supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning ini adalah suatu data yang kita udah miliki labelnya. Jadi machine learning kita atau model kita memprediksi by data, atau kita udah kasih makan nih model kita data, misal si A ini namanya Bagio, si B namanya Asep, lalu dan selanjutnya ya, lalu mereka disuruh milih dikasih orang nih, ini yang A siapa? Oh Bagio, karena apa? Karena udah dikasih label seperti itu. Ini contohnya. Jadi dia model ini belajar by menggunakan pattern atau pola yang udah kita kasih makan. Nah, perbedaannya unsupervised learning dia ini polanya dia harus mencari sendiri, oke? Jadi misal dia akan mencari pola melalui kecenderungan, ya, seperti itu. Perbedaannya hanya itu. Supervised learning adalah dia udah diberi label datanya. Kalau unsupervised learning dia datanya harus diolah dan model kita mengikuti pattern yang sudah dia baca, seperti itu. Oke teman-teman, ini dulu ya teman-teman untuk roadmap data science-nya, dan aku akan lanjut ke source-nya. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang mau belajar Pandas ya atau library-nya, kalian tinggal masukin ke pandas.pydata.org ya teman-teman, atau nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Jadi di sini teman-teman udah dikasih tunjuk nih tentang bagaimana menginstalnya atau start tutorialnya. Kita akan belajar mulai dari data frame dan lain sebagainya. Menurutku ini sangat sangat deskriptif dan sangat membantu sekali sih ya. Ketimbang teman-teman kalau mau, tapi nggak masalah sih kalau teman-teman mau belajar by YouTube, tinggal search saja. Tapi untuk lebih mendalam, atau kalau teman-teman mau kayak ngoding tanpa lihat tutorial di YouTube atau harus terpaku ya dengan YouTube atau sambil nonton tutorial, teman-teman bisa langsung ke dokumentasinya. Menurutku ini yang lebih efisien dan efektif ya untuk kedepannya. Jadi kalian tidak perlu kayak bergantung pada tutorial YouTube atau sambil nonton video gitu ya teman-teman. Oke, lalu yang kedua NumPy. Nah ini NumPy ini kalian bisa masuk ke, atau nanti aku kasih semuanya lah, aku kasih ke linknya di deskripsi. Oke, ini untuk NumPy. Ini juga SciPy dan Matplotlib ya, ini sekaligus untuk visualisasi seperti ini. Plotting seperti ini. Ini untuk pemula ya, untuk awalan teman-teman bisa ngikutin ini, baca-baca aja, atau ya sekedar untuk brainstorm ya teman-teman. Ini untuk NumPy. Nah, untuk statistics, oke. Nah, teman-teman bisa kunjungi Khan Academy. Di sini sangat interaktif sekali cara pembelajarannya. Teman-teman ke unit 1 mungkin contoh. Di sini teman-teman harus mungkin ada kayak pretest gitu ya, kalau nggak salah ya. Karena aku udah lupa, udah lama, udah nggak ikutin. Ada quiz dulu dan lain sebagainya. Ini ada probability. Teman-teman ada, lumayan nih. Kemarin nggak sebanyak ini deh kalau nggak salah ya. Tapi lupa. Tapi teman-teman bisa explore sendiri ya teman-teman. Di sini Khan Academy gratis. Semua yang aku kasih source-nya adalah gratis. Nah, di sini lanjutnya teman-teman masuk ke coursera.org. Ini memang berbayar ya teman-teman, tapi teman-teman bisa mengajukan kayak beasiswa ini.
Nah, untuk beasiswanya seperti ini, aku udah kasih tutorialnya ya teman. Nah, nanti aku kasih cara bagaimana untuk apply biar kita gratis. Aku kasih nanti tutorial videonya di deskripsi ya, linknya ya. Dan Coursera juga ada untuk data analysis with Python ini ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti klik ini dan ya pokoknya di videoku sebelumnya udah aku jelasin sedetail mungkin sih. Jadi ini untuk apa ya, untuk source kalian aja. Dan gratis, aku dapatnya 0 rupiah, 0 dolar gitu ya. Nah, untuk machine learning juga, mereka juga ada nih unsupervised machine learning dan supervised machine learning ini. Ya. Nah, ini teman-teman ini yang ini jagoannya nih, Andrew Ng. Nah, untuk platformnya, teman-teman bisa masuk ke kaggle.com dan ini juga aku udah buat tutorialnya apa yang bisa kalian lakukan di sini. Jadi aku kasih linknya juga videonya di deskripsi. Jadi untuk sekilas ya teman-teman, ini adalah Kaggle, ini adalah platform untuk teman-teman yang mau belajar data science dan machine learning bahkan ya. Kalian bisa ngikutin kompetisinya. Kompetisinya ini ada yang berhadiah juga ya, dan hadiahnya lumayan juga sih ini. Wow. Tapi ada juga yang untuk knowledge atau untuk pemula gitu ya teman-teman. Nih. Lalu teman-teman bisa kalau udah mahir nih, kalian ingin belajar secara mandiri atau mengulik-ngulik suatu data, nah ada datasetnya juga nih di sini. Traffic accidents, global population dan lain sebagainya. Sorry. Ini untuk permodelan ini dari orang lain sih ya, kalau teman-teman mau belajar. Ini untuk mengcodingnya ya. Oke. Jadi itu teman-teman, dan di sini juga ada learningnya juga untuk teman-teman untuk ngambil kursus ya. Ini ada Python juga. Ini aku juga udah buat tutorialnya. Ini udah masih 29%, tapi ini untuk sekedar tutorial. Aku udah juga buatin di videoku sebelumnya. Oke, jadi teman-teman semuanya ini gratis ya, sekali lagi gratis. Dan ini mengacu pada ini kurikulum dari MIT. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih ya teman-teman, dan jangan lupa untuk klik tutorial YouTubeku yang sebelumnya untuk mendapatkan Coursera beasiswa ya, dan untuk bagaimana kita menggunakan Kaggle ini untuk platform atau untuk mengikuti kompetisi. Oke, sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat ya teman-teman, and cheers.